Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat baik di bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh rahmat, penuh kasih sayang dan ampunan dari Allah, akan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita sampai di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Tentu menjadi sebuah keniscayaan untuk kita memaksimalkan diri kita dalam beribadah kepada Allah. Kita tunaikan ibadah puasa tahun ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita terbebas dari api neraka, atau tujuan puasa yang sesungguhnya adalah menjadikan kita insan yang bertakwa. Para pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan bulan Ramadan ini merupakan tempat yang terbaik untuk bersama-sama kita bertaubat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita di bulan Ramadan selalu melakukan taubat dari kata tabaya tubuh taubatan, artinya kembali dari perbuatan yang buruk pada perbuatan yang baik, kembali dari perbuatan yang tercela pada perbuatan yang terpuji. Itu merupakan suatu kegiatan yang bisa kita lakukan dan merupakan momen yang terbaik di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi saya sudah membacakan salah satu ayat Al-Quran yang tertara dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8. Di sana disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayi'atikum, boleh jadi Tuhanmu akan memaafkan segala kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, itu merupakan sebuah hal yang perlu kita lakukan setiap saat, karena sungguh setiap saat kita melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Untuk itu kita senantiasa bersama-sama melakukan taubat kepada Allah. Artinya kita bersama-sama selalu melaksanakan koreksi terhadap apa yang kita lakukan selama ini, untuk memenuhi kriteria bahwa kita bersama melaksanakan taubatan nasuha. Ada 5 kriteria yang perlu kita penuhi. Yang pertama adalah mengerti kesalahan. Yang kedua, mengakui kesalahan. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Yang keempat, kita mengganti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah membiasakan perbuatan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang kita salah, tetapi kita tidak mengetahui kesalahan kita. Bahkan
kita mengucap sesuatu kepada orang lain, sedangkan orang lain tersinggung, orang lain merasa harga dirinya direndahkan dan seterusnya, itu merupakan sebuah tingkah laku yang kadang kita tidak menyadari. Akan tetapi kita juga perlu menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama ini merupakan sesuatu yang mungkin boleh jadi itu salah. Oleh karena itu kita harus mengerti kesalahan, maka orang Jawa sering meminta maaf sebelum mereka melakukan sesuatu. Setelah kita mengetahui kesalahan yang kita lakukan, kemudian kita mau mengakui kesalahan yang kita lakukan, karena sungguh banyak di antara kita tidak mampu dan bahkan tidak mau. Pertama, mereka tidak tahu, dan akhirnya mereka yang kedua akhirnya tidak mau mengakui. Dan yang kedua adalah, langkah yang kedua adalah mengakui kesalahan. Setelah mereka melakukan kesalahan, mereka mengakui itu adalah perbuatan yang ia lakukan, sehingga ia mampu melakukan atau mengakui kesalahan tersebut sebagai kesalahan yang ia lakukan. Oleh karena itu, setiap kita kadang sulit mengakui kesalahan itu, karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya serasa ia menganggap itu sesuatu hal yang wajar atau sesuatu hal yang biasa, sehingga seolah-olah itu bukan kesalahan. Maka menjadi sebuah keniscayaan, seorang yang mampu mengakui itu sebagai sebuah kesalahan, maka ia akan mampu bertaubat dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah berjanji tidak akan mengulangi. Setelah seseorang mengakui kesalahannya, ia paham terhadap kesalahannya, kemudian ia mengakui dan akhirnya dia berjanji, oh iya, itu adalah kesalahan yang aku lakukan, maka aku perlu mempertimbangkan, perlu mengubah segala yang aku lakukan itu sebagai sebuah hal yang buruk, dan akhirnya mengganti perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Sehingga ketika kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu, kemudian kita mampu mengganti perbuatan tersebut dengan perbuatan yang lebih baik setelahnya, maka ia akan mendapatkan rahmat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah membiasakan perbuatan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita sudah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi, dan akhirnya kita membiasakan dengan perbuatan yang baik, itu semua merupakan salah satu ciri dan contoh perbuatan taubatan nasuha. Karena apa? Ketika kita benar-benar mengakui kesalahan, mengerti kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi, dan mengganti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, dan akhirnya membiasakan perbuatan yang baik, boleh jadi Allah akan memasukkan kita, memaafkan semua kesalahan kita, menghapus semua kesalahan kita, dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dikasihi oleh Allah, masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Semoga kita bersama senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah, mampu melakukan taubatan nasuha, dan akhirnya kita menjadi penghuni surga. Aku qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.